Wah, nih pertanyaan Abdul Rafiq nih, pertanyaannya langsung serius. Analisa BNI pasca ada info mau melakukan stock split kok. Sebenarnya kalau beberapa saham ya teman-teman ya, stock split itu kan secara teoritis dia membuat sebuah saham teorinya menjadi lebih liquid karena harganya jadi lebih murah. Kenapa bisa lebih liquid? Karena kan banyak investor retail bisa beli gitu dengan uang yang jumlah nominalnya lebih kecil, dia bisa membeli ikutan invest. Berarti kan lebih banyak pemainnya, jumlah investornya, akhirnya jadi lebih liquid. Nah, kalau kita berkaca di beberapa saham terutama big banks gitu ya, maupun BRI yang udah 2 kali stock split gitu kan, Mandiri, terus udah gitu juga BCA, sebenarnya pada akhirnya semua sih cenderung tetap naik ya, karena nggak dipungkiri laba bank-bank besar itu juga keep growing gitu kan ya, somehow 10% lagi kondisi bagus bisa 20% lebih gitu kan. Jadi memang harganya juga mengikuti tanpa terasa sebenarnya ya, pelan-pelan kita nggak berasa harga udah balik lagi mungkin gitu, kayak BRI gitu. Dulu gue inget banget sih stock splitnya itu tanpa berasa gitu ya, tiba-tiba ya udah balik lagi ke atas. Jadi sebenarnya good in the long term, terutama untuk saham-saham yang jelas, yang big cap, yang labanya terus bertumbuh gitu kan, yang investornya juga banyak, should be good. Cuman memang short termnya mungkin setelah stock split kan ada orang yang memanfaatkan momentum doang, pikirnya oke, karena ada isu stock split, nah ini akan cenderung naik nih dalam waktu dekat, akhirnya dia belikan ya, after stock split dia take profit dulu. Nah jadi short termnya mungkin itu memang kalau agak turun agak wajar gitu sih, cuman in the long termnya itu kecenderungan naik mengikuti fundamentalnya sih. Kira-kira gitu ya untuk stock split BNI. Lord Blimbing nih, Bevin jangan diguyur terus kok, pelan-pelan udah mulai naik lah, 1200 support kan ya. Ada analisa-analisa ya, dia kan turunnya cukup rapi, once breakout dia punya short term downtrend channelnya. Nah ukur aja tuh dari kenaikan 1500 turun terus plus di sini lagi berapa, kira-kira gitu sih. Cuman memang kemarin itu kan sempat agak turun karena Q2 dia terhambat kan, kolektif dia punya utang-utang itu terhambat gara-gara yang kemarin database itu kena hack. Nah jadi sedikit naik dia punya non-performing financingnya, NPL-nya lah agak naik. Nah diharapkan sih manajemen itu kan udah pulih sistemnya, collectionnya udah bisa balik lagi nanti di kuartal 3. Jadi harusnya angkanya mudah-mudahan itu picking gitu ya kalau dibandingkan kuartal 2. Sentimennya kan penjualan mobil juga lagi bagus ya. Baiknya BBNI masuk sebelum atau sesudah ya kok? Logikanya sebelum stock split gitu kan, kalau misalnya orang mau riding sentimennya. Septiana Maulana bahas cuannya lagi kena suspend ya, karena dia udah naik gila-gilaan. Sebenarnya in term of batu bara gitu kan sektornya standar, cuman mungkin pemainnya nggak terlalu banyak ya, dalam arti barang di investor retail nggak terlalu besar sih menurut gua ya, opini pribadi. Jadi harganya cenderung memang bisa lebih ringan lah gitu kalau untuk naik kan. Kelebihannya apa? Kelebihannya nggak terlalu ada kelebihan sih, sama aja dengan batubara yang lain. Cuman memang big names dari ownernya itu kan sama ya dengan ownernya Barito dan lain-lain. Ya itu yang menjadi kekuatan sih sebenarnya dari saham cuan itu. Seperti namanya selalu memberikan cuan. Hans Adi Sastra selalu balik apa nih? Jungki balik bu. Analisis BTN mau spin off ini ya, yang unit syariahnya ya. Sebenarnya BTN sih kalau in term of bank ya,
kemarin kan gue lebih suka memang multi finance-nya dibanding banking normal gitu ya. Banking normal kan orang waktu belakangan terakhir ini cuman lihat yang value, artinya yang memang PBV-nya lah mungkin di bawah 1 gitu, kayak Bank Niaga, Bank NISP. Kalau BTN sendiri ini kan lebih relate ke properti ya gitu, apakah sektor properti lagi booming atau enggak, kreditnya kan semua di properti. Cuman kalau tempat right of credit macet, nah itu harus diteliti lagi ya karena gimana ya, itu aku belum bisa mengecek kebenarannya tuh. Mohon bantuan analisa auto sama Bukalapak ya maksudnya. Kalau auto ya memang secara jujur kalau misalnya gua pribadi punya barang, mungkin gua akan cenderung profit taking ya. Sekarang sih sentimen otomotif masih bagus karena ada Gias gitu kan, penjualan mobil ditargetin masih bisa tembus 1 juta unit tahun ini. Terus otomatis penjualan spare part kan akan terdongkrak gitu kan, apalagi ada mobil-mobil listrik gitu ya, nanti kan juga cukup booming tuh. Nah cuman dengan harga secara PE memang masih murah karena dia punya laba kan naik, earningnya naik sehingga PE-nya makin kecil ya. Cuman kalau biasanya PBV-nya udah di atas 1, ya kan kita bisa consider untuk mulai profit taking. Ya walaupun apakah auto 2000 menjadi auto 4000, nah gitu kan. Cuman secara untuk long term mungkin kalau gua pribadi gua akan reduce sih. Jogi kok jadi technical analyst? Emang aku bahas technical analyst? Nah gini, jadi kalau aku jadi penasaran, belakangan ini kan teman-teman kalau hari ini deh banyak saham yang naik ya. Jadi random malah, mungkin saham-saham yang small to mid cap lah. Nah teman-teman tuh ada nggak sih satu metode yang sebenarnya terbukti gitu ya, mungkin teman-teman pakai dan berhasil gitu, cukup konsisten lah itu memberikan profit gitu di saham-saham apa aja gitu, tapi dengan metode yang sama. Kalau misalnya di luar technical analysis gitu ya, maksudnya technical analysis, kalau gue kan misalnya kayak ada contoh, bisa aja liatin foreign investor gitu, asingnya net buy atau net sell gitu kan. Nah yang biasa gue perhatiin kalau ada satu saham asing net sell terus gitu kan, udah lama lah net sell-nya tuh konsisten, kayak net sell mungkin almost sebulan gitu dia jual terus gitu kan. Nah ternyata kok dalam 2-3 hari ini dia udah gak jualan. Nah apakah itu turning point? Biasa gue akan coba pantau tuh saham itu. Nah kalau tiba-tiba ada mulai tuh hari keempat, hari kelima asing net buy dikit-dikit, wah itu mungkin sudah berkurang gitu tekanan selling pressure dari foreign investor ya. Biasa gue coba masuk spek, walaupun tetap harus dikombin dengan sentimen lain di sektor atau di saham tersebut ya. Ini kan hanya satu metode penunjangnya gitu. Nah baru cari tahu lagi apakah memang ada news dalam jangka waktu dekat gitu yang bisa positif ke saham tersebut. Nah contohnya kayak Merdeka, waktu itu pas below 3000 kan, 2900an tuh case-nya kayak gitu, asing pelan-pelan ada sempat masuk, terus udah gitu naik, asing sempat net buy gitu. Kalau teman-teman perhatiin ya, perhatiin kayak MDKA itu sebulan terakhir itu dia malah jadi positif gitu kan, jadi net buy. 3 bulan terakhir itu dia net sell 390M, tapi 1 bulan terakhir dia jadi net buy 19M, berarti kan ada inflow tuh yang menghapus net sell itu kan. Nah tapi kalau dilihat lagi satu week terakhir dia mulai net sell lagi 17M. Nah itu kan berarti dia udah balik arah lagi. Makanya ketika kemarin sebulan terakhir 3.500an sempatlah kita jual kan. Nah baru seminggu terakhir ini asing terbukti tuh mulai jual, jadi makanya ada selling pressure mulai turun. Sebenarnya sekarang harga mulai menarik lagi nih untuk kita pantau. Apakah dia bisa di sekitar 3.100an
3.130, 3.150. Nah, itu area buy yang sebenarnya cukup menarik gitu untuk MDKA gitu. Sambil diperhatiin asingnya kayak gimana, ya kan? Apakah dia masih terus sell besar gitu atau mulai berkurang? Meanwhile sebenarnya harga nikel juga harus dipantau, kan belum terlalu peaking ya. Sekarang masih 20.300-an US dollar gitu. Apakah nanti dia mulai naik lagi ke 21.000, 21.500? Nah, itu baru sentimen positifnya gitu. Jadi men-trigger dia untuk rebound. Kalau belum, ya mungkin dia akan cenderung konsol gitu di bawah dulu. Salah satu caranya sih seperti itu ya. Kita lihat berapa gitu asingnya. Oh, tadi mana ya? Sendirian aja enggak sih? Ada Bro Billy harusnya. Mana Bro Billy? Oh, oke. Mana ya tadi ya? Oke. Oke, tadi ya, di luar tuh udah 35.000 ya tarifnya berarti ya. Nah, itu ada. Ya, kayak gitu. Oke, Pak Disastra nanya tuh berapa rate per day sekarang? Ada Nah, ininya nggak sih, sekarang, Bill? ya, memang, Website atau nah, masalahnya yang kayak gini-ginian tuh nggak ada di website apa teman-teman gitu kan. Yang kayak gini tuh emang kalian harus subscribe gitu kan ke namanya apa ya? Biasa tuh gue sering dikasih tuh Friendly, namanya Friendly. Nah, itu tuh apa webnya itu bukan webnya, kotanya itu atau klakson namanya. Nah, itu dia update juga apa namanya tarif kapal kayak gitu kan. Nah, kalau lihat ini kebetulan tadi Willy ada barusan kirim ke gua, ya mungkin nggak begitu kelihatan ya teman-teman ya. Ini coba gua bisa nggak? Coba. Nah, ini gua kasih tunjuk aja ya. Ini yang bisa dibilang termasuk terbaru. Nih, sekarang tarif kapalnya sudah balik nih Jok. Yang sekarang, yang di atas ini nih. Sekarang tarif kapal sudah balik ke tahun 2013 punya rates gitu. Nah, assume ini rates-nya bakal stay at this level, ya earnings lu automatically harusnya balik gitu kan, bahkan dengan cost yang lebih lower apa untuk akuisisi kapal compare to 10 tahun lalu. Dan kalau lihat juga nggak cuma yang high tier-nya aja naik. Kalau lihat yang second tier-nya pun yang di bawah sini garis biru muda itu juga mulai naik juga kan. Nah, itu terkonfirm. Ya tadi misalnya kita tanya apa namanya? Kapal yang mitir di lokal job, mitir AHTS itu harganya sekitar 3.500 lah sampai 4.000 dolar per day. Di Thailand sekarang job, lu dapat kerjaan 7.000 dolar job hampir. Jadi harganya lokal dan luar itu beda jauh banget gitu. Nah, makanya apa gue bilang di sini Wintermarcy paling oke gitu positioning karena dia bisa main sampai di luar gitu. Oke, memang ini bukan artinya kualitasnya lebih jelek, tapi memang lagging aja ya biasanya belakangan. Bener, lagging. Bener. Karena tergantung Jok, aktivitas migas tuh lagi kencang di mana. Aktivitas migas yang lagi kencang di Middle East sama di Amerika Latin gitu. Jadi rate di sana tuh yang udah 35-40 ribu. Nah, tapi masalahnya supply OSP itu kan tight. Itu sampai gue ada baca presentasinya siapa ya. Itu sampai Brazil tuh udah narikin OSP itu dari berbagai negara lain, Jok. Nah, akhirnya kalau dia tarik dari yang harusnya main di Jepang, harusnya main di Thailand, harusnya main di Indonesia, dia tarik itu mau ke Brazil. Otomatis kan supply yang di benua lain jadi berkurang dong. Sedangkan benua yang lain, meskipun nggak naik activity migas, tetap apa? Ibaratnya gimana ya, biasa ada 10 penumpang ojek, 10 tukang ojek, ya kan? Everything is normal. Tiba-tiba di sono ada konser tuh, Jok. Misalnya Coldplay konser di GBK, gitu kan, tanggal 15. Kira-kira kalau orang udah mesen, Jok, sistem yang apa online Gojek ini akan nyampe nggak ke ojek-ojek yang di depan Artagraha situ? Nyampe juga lama-lama kan. Akhirnya Artagraha bilang, wah, yang di Artagraha bilang, boleh juga nih ke sono, tarifnya lagi bagus nih, pergi. Nah, ujung-ujung Jok, dari 10 penumpang yang di Artagraha biasa punya 10 tukang ojek, sekarang berkurang nih, tukang ojek tinggal 5 gitu kan. Jadi nggak perlu ada peningkatan activity sebenarnya.
di tempat yang normal aja kalau supply berkurang, otomatis rate-nya akan naik kan, gitu. Jadi kalau mau disimpulkan menurut gue seperti itu. Jadi memang yang paling kencang sebenarnya di Middle East sama Amerika Latin. Tapi kalau mereka udah mulai narikin supply OSP dari tempat-tempat lain, ya tempat-tempat lain dengan aktiviti yang sama aja, rate kapalnya akan naik kayak gitu loh. Ya benar. Jadi ya supply and demand lah biasa. Apalagi harga oil juga sekarang kan lumayan agak terjaga ya. Benar. Benar, di 80 sini. Sebenarnya lu cuma butuh oil 70-80 aja. Activity di upstream itu harusnya sih jalan kencang sih, Jok. Tuh. Oke. Ya. Nah, ini Rizal, bahas free float dong. Free float ini kan sebenarnya aturannya kayak ya sebuah saham, lu harus yang beredar di publik minimal 7,5% dari total saham yang ada, atau minimal mungkin 50 juta lembar gitu kan dalam hitungan lembarnya. Terus kenapa ada yang menarik kah gitu? Beberapa memang lu wajib ya, kalau misalnya lu nggak sampai ke 7,5 ya lu mungkin ada risiko untuk delisting gitu kan, istilahnya kan harus keluar. Terus ya untuk memperbesar free float itu salah satu caranya misalnya either right issue gitu kan, karena penambahan jumlah saham baru, pihak lain masuk, atau mungkin stock split gitu ya kira-kira ya. Tapi ya itu juga harus diatur sih. Menurut lo lagi ada yang menarik gitu tentang free float ini, aturan? Ya, menurut gua dari free float kayaknya interesting cuma ini kali ya. Kemarin gua lihat yang MAPB ya. MAPB kayaknya mau ada placement ya kan, untuk kayaknya free floatnya atau apa kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, Jok, menurut gua nggak tahu ya. Ya, kalau untuk free float urusan gini sih, gua bilang jarang sih, Jok, untuk jadi katalis di saham sih. Gitu, karena mereka basically kan refloat 7,5%. Ini sorry itu saya. Bahkan kadang-kadang ketika lo nge-refloat, Jok, lo nggak pernah tahu juga nama-nama yang dipakai sama si emiten itu sebenarnya affiliated sama dia juga gitu kan, cuma kesannya aja kan disebarkan gitu loh. Jadi ya again bukan jaminan sih sebenarnya sih refloating itu tuh berarti benar-benar merefloat gitu. Bisa aja kan dikasih ke placement atau apa gitu. Kalau misalnya teman-teman yang familiar gitu dengan saham-saham yang mungkin kecil gitu ya free floatnya, intinya sih kalau below 10% free float tuh sahamnya mungkin cenderung nggak liquid gitu. Kalau di atas 20%, 25%, nah itu baru mulai liquid tuh. Mungkin patokannya sekitaran itu yang efek yang paling terasa gitu. Kalau in term of dividen dan lain-lain mah itu nggak pengaruh ya ke free floatnya gede apa enggak gitu. Mungkin kalau aturan secara funda kalau di atas 40% itu dapat keringanan pajak perusahaan, paling benefit for the company sih kayak gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ya, kalau saham yang kecil-kecil ya mungkin kalau dia misalnya benar ya dia cenderung bisa juga go private kalau misalnya dia nggak mau ribet gitu kan, dan ya tinggal dia tender offer harganya berapa gitu kan. Oh nih Leni Center dia Sampurna, Bayan, Danamon, BNGA, BTPN, Bimantara, BMTR, SMCW. Kemarin ada berita kena semprit BEI karena free float kurang dari 7,5%. Oke. Ya, benar. Makanya kan MAPB-nya kan dapat doing ini kan, Jok, mau ada placement kan gitu kan. Itu placementnya berapa ya kemarin? Kayak MAPB mau placement berapa coba nih, kayaknya gue kemarin ada bacanya sih. MAPB itu yang boga itu kan, MAPB placement ya. MAPB itu mau placement 434 miliar, 434 miliar betul gitu ya, untuk nge-refloat gitu kan kalau. Nah, kalau teman-teman yang ini nih, yang lagi terutama juga yang lagi mempelajari seputar market gitu ya, atau lagi demen-demennya analisis teknikal, ini Trimega dengan Youth Investor Club gitu ya, teman-teman kita dari Sekolah Pelita Harapan nih membuat competition 3-in-1 gitu kan, trading competition mulai tanggal 4 September sampai 9 Oktober ya. Jadi 1 bulan hadiahnya total 50 juta rupiah. Teman-teman bisa lihat keterangannya di
Instagram kita, Trimegah Sekuritas atau Youth Investor Club ya. Ada keterangannya, tinggal gampang kok daftar, terus bisa ikutin juga ada webinarnya gitu. Nanti ada Fahrul gitu, ada teman-teman kita juga yang Ya, di kasih itu ya, ini ya. Instagramnya di youthinvestorclub.id itu. Gue ada tulis itu tuh. Nah, Ya, itu betul. hadiahnya besar loh teman-teman. Hadiahnya tuh 50 juta bahkan itu total hadiahnya untuk competition. Dan Dan ada modalnya hadiah cuma 2 juta kan ya Jok ya? Ya, betul. betul. Nah, udah sambil latihan gitu kan, dapat hadiah gitu. Kapan lagi ya? Gampang lah pokoknya. Benar. Kalau belum punya account, baru buka pakai account RDN Permata juga ada cashbacknya. Banyak lah teman-teman yang baru mau belajar deh, mau kesempatan gitu ya. Oke, wah Abdullah baru kelihatan. Ya. Biasa paling pertama Abdullah lagi sibuk nih kayaknya nih. Beggar apa nih Hans, maksudnya apa beggar? Ya gitu. Nah kalau misalnya ada stock pick baru nggak Bel yang lagi lo pantau? Oh mungkin congrats dulu ya paninya ya, teman-teman yang ikut juga semua pasti udah pada cuan nih, udah all time high. Jadi harusnya udah ya goyang-goyang kaki nih. Tinggal lihat the kaki. Tinggal tunggu aja teman-teman harga isunya berapa ya teman-teman ya. Gitu. Oke, paling apa ya barang yang lagi dilihat juga. Kita so far kan kayak ini wins. Menurut gua Jok di harga sekarang gua sangat interested sama ini sih. Satu, kalau kita ngomong size lumayan gede ya, itu tuh Buffin. Buat gua Buffin di harga sekarang itu udah murah banget. Gitu. Kenapa? Bisa turun lagi nggak? Ya bisa. Itu kan kita nggak pernah tahu kayak gitu kan. Wintermada yang 400 bisa turun ke bawah 300 padahal ceritanya makin bagus gitu kan. Aneh-aneh aja gitu kan. Nah, tapi Buffin di harga sekarang gue suka. Lu sekarang harga masih 1.200-an kan? Nah, itu tuh menurut gua masih bagus banget. Jadi setahun terakhir sahamnya nggak gerak ya kan, and kemarin tuh cuma polisi tidur lah. Harusnya you expect di share punya earning tuh apa ya nggak bakal terlalu tinggi mana, tapi tahun depan harusnya udah back to normal. Itu satu. Kedua, dari sektor properti. Ini menurut gua satu berita yang agak jarang gua denger gitu ya. Di bulan ini kan udah bulan Agustus ya. Tiba-tiba apa namanya CTRA kemarin ya kan announce target marketing sales dari 8,9 jadi 9,8 T. Menurut gue dong, kalau lu upgrade di tengah-tengah mendekati akhir tahun, berarti lu kemungkinan besar punya confident ini bakal capai. Dan dengan 9,8 T harusnya itu setahu gue new record, ya kan? Itu new record, ya kan? Nah, ngelihat CTRA kayak begini dan possibility bahwa the Fed itu udah selesai, kita akan tunggu nih minggu depan tanggal 24 sampai 26 kan kemungkinan besar Jerome Powell akan kasih sinyal lagi nih seperti biasa. Jadi sebenarnya daripada kalian baca the Fed punya statement setiap 1,5 bulan, mendingan tunggu dia ngomong di Jackson Hole setiap tahun karena itu biasa tema besarnya yang akan dilakukan setahun ke depan tuh dia akan ngomong tuh di Jackson Hole. Nah itu minggu depan. Kalau sampai dia ada kasih slight hint bahwa kita udah stop cycle naikkan kali ini, dia cukup ngomong itu aja. Dia nggak usah ngomong tahun depan kita cut, itu nggak perlu. Dia cukup ngomong cycle-nya udah stop, menurut gua harusnya itu akan kasih room untuk BI untuk cut rate gitu kan. Nah dengan BI cut rate harusnya itu akan bagus buat sektor properti. I mean dengan kondisi kayak sekarang aja CTRA bisa upgrade marketing sales-nya, menurut gua itu apa benar-benar something yang very good kayak gitu. Gua rasa spill over dari commodity price udah mulai ada di sektor properti kayak gitu kan. Terus apa lagi misalnya lu tanya gue, berkaitan dengan ini lately kayak gitu kan. Ini kan berapa hari ini kan temanya tuh polusi terus ya Jok ya gitu. Nah kalau sampai tema polusi ini digoreng-goreng terus nih Jok, menurut gue kita kalau ini halnya tidak bisa selesai in short term ya Jok ya, kita berpotensi masuk ke masa baru. Kalau 2020 kita masa vaksin, masa bank syariah, kayak gitu kan, masa Tesla-Teslaan, if this pollution problem ini nggak solve, gitu kan, buat gue itu bisa jadi momentum buat saham yang related ke green itu untuk main, gitu. Nah, jadi saham-saham contoh, kayak hydropower, ya kan, kayak Arco, gitu kan,
atau yang rate kayak Kim kayak gitu kan. Ini Pegeo udah mulai naik juga, geothermal gitu kan. Sama kayak yang baru di i23 Mega juga yang Mutu Agung itu menurut gue sih oke banget Jok positioningnya. Oasa energi yang sampah aja juga lately kan lagi naik juga kan Oasa itu kan gitu loh. Nah jadi menurut gue perhatiin juga sektor yang green ini. Mungkin earningsnya belum akan show up gede ya kan, tapi you know the power of story Jok. Kalau udah pada ngomongin di mana-mana, wah itu story-nya kenceng, over di HK-HK aja tuh Jok kalau udah kayak begitu tuh Jok. Sama kayak 2-3 tahun lalu lah ada yang kayak begitu gitu kan. Gitu. Ya mungkin dengan adanya tadi perubahan iklim itu ya, jadi pemerintah mempercepat gitu ya implementasi atau pemaksaannya. Itu yang bisa nge-push kayak pandemi aja gitu, mempercepat. Nah kan teknologi model-modelnya sih seperti itu. Bener, don't expect earningnya ada gitu. Jadi jangan dipikir wah nanti gue nungguin Arko, Kin, Mutu ya kan, Oasa, Inov, Pegeo, earningsnya siapa tahu naik 100% tahun ini atau apa gitu. Don't expect itu dulu. Tapi kalau naratifnya ada, itu menurut gue sangat mudah itu dibikin untuk sektornya tuh naik gitu Jok. Karena ya you know kan yang gue bilang Jok, yang 2-3 tahun lalu ya semua demam juga begitu kan. Ya kan kalau udah demam di satu sektor, waduh, lu nggak ada earnings lagi. Yang penting ceritanya make sense aja, barangnya jalan gitu. Ya benar. Ya itu dinamis lah, teman-teman juga harus ngikutin perkembangan zaman juga ya, maksudnya perkembangan update newsnya ke arah mana. Nah itu kan ikut flow lah istilahnya ya. Nah relate ke Bud ya mungkin gitu kan, karena sering juga dibahas. Kalau tadi nyambung ke Bevin, sebenarnya kenapa 1.200 itu menarik kan karena dia juga deket di harga tender offernya ya Bill ya. Jadi itu kayak semacam ya quote lah gitu. Dan modalnya big player di 1.200 ya itu cenderung lebih safe gitu di angka-angka itu ya. Benar, dan nggak tahu ya, coba tanya si Hans juga. Kalau di chart gua sih Bevin sekarang di udah pas nih di support moving average 200 juga gitu Jok. Nah biasa kan saham yang bagus in the long run kan biasa ada support tuh deket-deket MA 200 tuh. Nah ini sekarang Bevin tuh ada di MA 200 nih sekarang. MA 200 ada di 1230 tuh gitu. Jadi menurut gua ya harga barang ini barangnya udah 2 tahun nggak kemana-mana nih Jok hitungannya, karena tanggal 10 Agustus 2021 harganya tuh udah pernah 1195 1.200. Sekarang udah 2 tahun berarti kan, 2 tahun harganya cuma naik 5%, padahal kinerjanya udah lebih bagus kan daripada 2 tahun lalu kan. Ditambah lu ya benar tadi harga tender offer, jadi menurut gua low risk lah akumulasi pelan-pelan di harga sekarang ya, jangan all in juga semua langsung gitu kan, beli bertahap aja, tapi lumayan downside lah, limited downside menurut gua. Iya, oke, setuju tuh rasanya. Nah ini ada lucu nih pertanyaan Gary nih, Bro Billy lebih fundamental atau teknikal? Pertanyaannya gitu Bill. Oh, kalau tanya sekarang ya sebenarnya gua sih sama ya kayak Jogi ya, lebih ke fundamental, tapi ya kadang-kadang kita grafik untuk supaya lebih enak aja gitu kan kalau cari entry atau maksudnya misalnya contoh ya, kira-kira ntar barang gua bakal stop naik di mana nih, jadi gua harus lower ekspektasi. Contoh misalnya kayak kemarin pas panik begitu udah ke 2000, gua sebenarnya ekspektasi ya udahlah, ini berarti mungkin gue harus terima nih, ngaso dulu dia nih pasti nih gitu kan Jok, karena udah ada resisten 2000 ya dia pasti akan ada tuh perlawanan di situ tuh lumayan gitu kan. Ya benar, terbukti ada kan satu hari yang shock terapi itu kan, tiba-tiba langsung jebret turun kayak gitu, ya sudah itu udah expected menurut gua. Udah di level ini ya pasti akan ada goncangan sedikit, tinggal lu pilih dua kan, lu mau trimming sedikit atau lu mau tambah lagi kalau ada koreksi, atau ya udah lu diemin aja kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih, kita lebih ke pilih stoknya pasti fundamental, tapi kalau mau cari support, misalnya mau nambah lagi, kalau apalagi posisi yang lu suka in the long run gitu kan, ya lu akan pakai technical gitu. Nah mungkin agak sedikit beda sama misalnya kayak Hans ya Jok ya, kalau tipe Hans agak sedikit beda dibanding kita berdua gitu kan. Kalau Hans mungkin lebih technical kayak gitu kan, makanya barang dia yang paling
apa namanya suka kita, lu beli itu Hans kayak gitu kan. Nah ya itu karena Hans lebih teknikal gitu. Karena kalau gua main ya kan saham ya itu aja biasanya gitu. Gua nggak bakal ganti barangnya, biasa jarang. Hari ini dia lagi bahas WIR game lulu ya, si Hans tuh. Vektor melulu juga. Kalau sama lu WRG, kalau sama gue vektor melulu. Ya perubahannya ya, dan sahamnya tuh any kind of sector gitu, apa aja yang penting chartnya menarik ya gitu ya. Iya, nah itu kalau Hans itu teman-teman. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Medco. Sebenarnya seiring dengan aman yang terus naik ya gitu ya, cenderung terus naik gitu ya, Medco diuntungkan gitu. Harga oil juga lagi bagus. Tapi kalau lu misalnya baru mau beli Medco, lu berani Bill sekarang? Walaupun kesannya secara hitung-hitungan valuation mungkin murah ya gitu ya. Ya, sebenarnya kalau ngeliat dari amannya yang naik terus, ya kan, ya pasti Medco-nya makin kelihatan murah kan, Jok. Tapi balik lagi, ini yang gue selalu bilang juga, lu nggak bisa expect karena lu punya ownership di perusahaan ini, ya kan, itu tuh berarti sahamnya harus naik pasti ngikutin saham investasinya atau dia punya ownership di mana. Itu nggak selalu. Nah, tapi biasa sering kejadian, Jok, terjadi misalnya yang dia punya apa naik saham Indonesia ini. Kalau kenapa? Kalau yang dia punya itu, maksudnya ini contoh ya, emiten A punya emiten B, gitu kan. Nah, emiten B ini labanya lagi growing, Jok, dan sering bagi dividen. Nah, itu kemungkinan emiten A akan ikut naik, Jok. Kenapa? Karena dengan emiten B bisnisnya naik, labanya naik, nanti dia pasti bagi dividen lumayan, yang dapat kan A kan, kayak gitu kan. Dapat tuh si emiten A. Nah, beda cerita sama misalnya A punya B sih naik terus sahamnya, tapi labanya belum ada, kayak gitu kan, belum tinggi-tinggi banget, nggak bagi dividen gimana juga. Nah, kalau kayak gitu biasa emiten A-nya nggak bakal ikut-ikut naik gimana, Jo. Karena orang cuma taunya, ya secara aset lu murah sih, kayak gitu kan, but so what, kayak gitu kan, nggak generate apa-apa buat lu juga, gitu loh. Jadi perlu dilihat kalau dalam case yang anak dan bapak listing, anaknya naik sampai bapaknya kelihatan murah, lu harus lihat anaknya ini hasilin profit banyak nggak dan bagi dividen nggak. Karena kalau iya, nah biasa itu akan bagus tuh buat si siapa emiten ininya, si induknya gitu. Kayak contoh simpel aja, Saratoga aja, Jok. Saratoga sama anak-anaknya itu kan kayak ada Adaro apa segala macem, menurut gua kayak gitu yang bagus. Atau ada metode gini, Bill. Jadi kita nggak lihat di market cap-nya, tapi ownership-nya itu dilihat dari equity-nya misalnya. Jadi kan itu lebih real kan barangnya. Lu punya 20% dia dari equity, bisa lu hitung-hitung. Kalau memang lebih murah, itu menjadi satu safety net juga kan. Benar. Lu nggak lihat market Iya. equity. Benar. Gitu. Lebih maksudnya, ya intinya lu kalau beli barang yang kayak tadi, Jok, contoh A dan B itu menurut gua kalau B-nya naik tuh lu kayak merasa lebih aman aja pasti beli yang A kan, karena lu pikir wah ini secara safety pasti oke nih, udah ada safety netnya kayak gitu kan. Tapi maksud gua jangan langsung selalu berharap oh B naik kenceng berarti A bakal ikut naik kenceng kayak gitu. Ini lebih kayak safety net, bener yang lu bilang gitu, bahwa yang lu pegang berarti ini murah nih. Ya, dan bahkan mungkin kalau anak usahanya udah naik kekencangan, justru lo kasih faktor diskon ya, hitungannya biasa kalau harusnya, karena ada volatility. Malah holding discount biasanya kan, ada juga tuh yang kayak begitu tuh. Oke. Halo Siana. Ini ada Siana. Kapan kita makan lagi bareng? Oke, kalau gitu ya teman-teman, ya. Thank you Bro Billy ya udah sih. Thank you Bro Billy. Thank you. Kapan kita ada topik seru ya. Bye bye semua. Iya. Oke, thank you teman-teman.